Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Kisah mistis pesugihan dari bus pariwisata. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah bus pariwisata besar berangkat dari kota menuju sebuah desa terpencil di tengah hutan. Seorang sopir bernama Dedi dan pemandu wisata, Maya, mengatur perjalanan dengan penuh semangat. Sebanyak 20 penumpang yang terdiri dari wisatawan dan keluarga bersemangat untuk menikmati keindahan alam dan budaya desa tersebut. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang perjalanan ini. Di antara penumpang, seorang pria tua misterius duduk terdiam, mengamati setiap orang dengan tatapan tajam. Sementara bus melaju di jalanan yang berkelok, Maya merasa ada yang tak beres. Ia mulai merasakan suhu yang lebih dingin meskipun matahari terik. Dedi, yang biasa bekerja di jalur ini, mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Suara angin yang tiba-tiba menderu dan bayangan yang melintas cepat di luar jendela semakin membuat suasana semakin mencekam. Meski begitu, mereka terus melaju. Tak ada yang tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke dalam petualangan yang menakutkan. Setelah beberapa jam, bus akhirnya tiba di desa yang mereka tuju. Desa yang seakan terisolasi dari dunia luar. Hanya ada satu jalan utama yang menghubungkannya dengan dunia. Namun, suasana di desa itu terasa tidak biasa. Tidak ada aktivitas yang tampak. Bahkan toko-toko dan rumah-rumah tampak kosong. Maya mencoba untuk menghubungi pemandu lokal yang seharusnya menyambut mereka. Tetapi tak ada jawaban. Ada sesuatu yang mengintai mereka. Menunggu dengan sabar di balik kegelapan desa yang sunyi. Malam itu, setelah matahari terbenam, ketegangan mulai terasa di dalam bus. Suasana desa yang kosong membuat penumpang merasa cemas. Dedi memutuskan untuk beristirahat di dekat sebuah rumah tua yang tampak sudah lama tak berpenghuni. Maya mengajak penumpang untuk berkeliling. Namun ada beberapa orang yang merasa enggan dan lebih memilih tetap di dalam bus. Di tengah heningnya malam, terdengar suara langkah kaki yang berat. Namun tidak ada satupun orang di sekitar. Saat Maya dan beberapa penumpang lainnya berjalan lebih jauh, mereka tiba di sebuah batu besar di pinggir hutan. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan wajah pucat muncul di antara pepohonan, menatap mereka dengan mata yang kosong. Maya merasa tubuhnya terhuyung, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Wanita itu mulai berbicara dengan suara yang dalam dan penuh bisikan. Kalian akan menjadi bagian dari ritual ini. Tak ada jalan keluar. Maya menggigil, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Segera setelah itu, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka yang terperangah dan ketakutan. Mereka kembali ke bus. Namun beberapa penumpang mulai merasakan perubahan pada diri mereka. Ada yang tiba-tiba merasa tidak sehat. Sementara yang lainnya tampak cemas dan tidak bisa tidur. Maya merasa semakin yakin bahwa ada kekuatan jahat yang mengintai mereka. Dan mungkin, sudah saatnya mereka keluar dari desa ini sebelum terlambat. Keesokan harinya, penumpang kembali merasa cemas. Dedi mencoba menghubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. Tetapi sinyal telepon tidak ada. Dalam perjalanan menuju pusat desa untuk mencari petunjuk lebih lanjut, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan pakaian serba hitam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang dukun desa yang sudah lama tinggal di tempat itu. Ia memperingatkan mereka untuk segera meninggalkan desa, karena ada kekuatan besar yang akan datang untuk menuntut pembayaran. Pesugihan yang tak terbayangkan telah memulai langkahnya. Kata dukun itu dengan suara serak. Kalian yang datang dengan bus ini, kalian adalah korban berikutnya. Maya mencoba menenangkan penumpang yang semakin panik. Namun hatinya berdebar kencang. Dedi mulai merasa lemas. Seperti ada yang mengendalikan tubuhnya. Mereka harus mencari jalan keluar. Tetapi setiap langkah terasa semakin berat. Seolah hutan dan desa itu menahan mereka. Pada malam yang sama, ketika langit semakin gelap, mereka menyadari bahwa bus mereka sudah terkunci dari luar. Tidak ada jalan untuk keluar. Dan satu persatu, penumpang mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa mendengar suara bisikan, sementara yang lainnya melihat penampakan sosok yang mengerikan. Dedi,
yang tidak pernah percaya pada hal-hal mistis, mulai merasakan hal yang sama, sesuatu yang menguasai tubuhnya dan membawanya menuju jalan gelap yang penuh dengan kutukan. Pada malam kelima di desa tersebut, Maya tidak dapat tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar bus. Semakin keras seiring berjalannya waktu. Suara tawa yang menyeramkan, suara langkah kaki, dan bisikan halus yang tak bisa dipahami, seolah-olah ada ribuan makhluk halus yang mengelilingi mereka. Menunggu kesempatan untuk menyerang, penumpang mulai panik. Beberapa dari mereka merasakan perubahan aneh pada diri mereka, seperti tubuh mereka dipenuhi dengan energi yang tidak wajar. Maya mencoba untuk berbicara dengan dukun tua itu. Namun ia hanya mendapatkan jawaban samar. Jika kalian ingin selamat, kalian harus mengikuti ritual ini, kata dukun itu dengan wajah tegang. Maya merasa bingung. Tapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menghindari takdir yang lebih buruk. Namun, setiap kali mereka mencoba melarikan diri, mereka merasa tersesat dalam labirin desa yang seolah tak berujung. Tak ada jalan keluar. Hanya kegelapan yang mengintai. Di tengah kebingungan, seorang penumpang yang tidak dikenal mulai bercerita tentang ritual gelap yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, setiap bus yang melewati desa ini akan menjadi korban dari kekuatan jahat yang menguasai tempat ini. Mereka akan dipilih untuk menjadi bagian dari pesugihan yang sangat kejam. Sebuah ritual yang melibatkan pengorbanan jiwa-jiwa tak berdosa. Maya dan penumpang lainnya harus segera mencari cara untuk menghentikan ritual tersebut, sebelum semuanya terlambat. Dengan semakin meningkatnya teror, Maya dan penumpang mulai merencanakan pelarian. Namun, setiap kali mereka mencoba melarikan diri, mereka selalu berakhir di tempat yang sama, di depan rumah tua yang mereka lihat pada hari pertama, seolah-olah desa ini memanipulasi ruang dan waktu, menjerat mereka dalam lingkaran tak berujung. Pada saat itu, penumpang yang mulai merasakan gejala aneh mulai menghilang satu persatu. Suara tawa dan jeritan tak terlihat semakin dekat, menambah ketakutan mereka. Ketika mereka menyadari bahwa mereka benar-benar terperangkap, seorang pria tua muncul lagi dengan membawa tongkat panjang. Dengan suara serak, ia memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja. Kalian telah terpilih, ujarnya. Tak ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Pembalasan dari kekuatan yang kalian ganggu sudah dimulai. Maya merasakan tubuhnya terhuyung, seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam jiwanya. Namun, di tengah kepanikan, Maya mendapatkan wawasan yang aneh. Dukun tua itu bukanlah orang yang sebenarnya mengendalikan ritual, melainkan sosok yang lebih besar dan lebih kuat, yang telah lama terperangkap dalam bus tersebut. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Namun apakah ia bisa melawan kekuatan jahat yang telah menguasai desa dan bus itu? Pada malam ketujuh, Maya dan beberapa penumpang memutuskan untuk mencari cara untuk menghentikan ritual yang mengerikan ini. Mereka mengumpulkan segala informasi dari dukun tua dan juga dari cerita-cerita yang terdengar dari penumpang lainnya. Mereka mengetahui bahwa bus pariwisata ini tidak hanya terjebak dalam desa, tetapi juga terikat oleh kekuatan gaib yang telah ada sejak lama. Dukun itu memberitahukan mereka tentang sebuah batu besar yang terletak di tengah hutan. Batu tersebut merupakan kunci untuk membuka gerbang ke dunia lain. Tempat kekuatan gelap itu berasal. Dengan keteguhan hati, Maya dan beberapa penumpang berangkat menuju batu itu. Melewati kegelapan yang semakin tebal, suasana hutan terasa semakin mencekam. Dengan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan menggema di antara pepohonan, setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak tampak. Beberapa kali, mereka hampir jatuh ke dalam jurang yang tampaknya muncul begitu saja. Namun, mereka terus melangkah, karena mereka tahu bahwa batu itu adalah satu-satunya jalan keluar. Saat mereka akhirnya sampai di batu besar tersebut, mereka terkejut melihat sebuah lingkaran aneh yang tergores di permukaan batu. Lingkaran itu tampak seperti sebuah simbol kuno yang sangat menakutkan. Maya merasakan tubuhnya lemas, seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam lingkaran tersebut. Saat mereka berusaha untuk mendekati simbol itu, suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari dalam bumi, menggetarkan tanah di sekitar mereka. Di tengah kegentingan itu, tiba-tiba muncul sosok bayangan yang memancar dari batu besar. Sosok itu semakin jelas terlihat.
berupa seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang yang lebat. Wanita itu memandang Maya dengan tatapan kosong. Namun ada sesuatu yang menakutkan di dalam matanya. "Kalian datang terlambat," bisik suara wanita itu dengan nada mengerikan. Maya mencoba untuk berbicara. Namun suara itu seolah menguasai dirinya, menghalangi segala usaha untuk berbicara. Wanita itu kemudian mulai bercerita tentang asal-usul bus pariwisata yang mereka naiki. Ternyata, bus itu tidak hanya sekadar kendaraan wisata biasa, melainkan sarana yang digunakan oleh orang-orang yang mencari kekuatan gelap, kekayaan, dan pesugihan. Sejak bertahun-tahun yang lalu, setiap perjalanan bus ini selalu berakhir dengan hilangnya beberapa penumpang yang menjadi korban pesugihan. Mereka yang tidak mengikuti ritual ini akan menjadi pengorbanan bagi kekuatan yang tersembunyi di balik bus tersebut. Maya mendengar cerita tersebut dengan cemas. Ternyata, bus itu sudah dirasuki oleh kekuatan jahat yang menunggu untuk mengambil nyawa-nyawa tak berdosa. Ketika penumpang yang tidak sadar terpilih, mereka menjadi bagian dari perjanjian gelap yang sudah lama terjalin. Mereka harus mengorbankan jiwa mereka dalam ritual yang mengerikan, atau mereka akan terperangkap selamanya. Sekarang, Maya dan yang lainnya harus menemukan cara untuk menghancurkan kekuatan itu, sebelum mereka menjadi bagian dari sejarah kelam bus ini. Kembali ke bus, Maya dan penumpang lainnya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, suara-suara aneh semakin keras, dan penampakan hantu yang mengerikan mulai menghantui mereka. Suasana di dalam bus menjadi semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka. Salah satu penumpang yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berdiri dan mulai berbicara dengan suara yang dalam dan asing. Ia mengatakan bahwa mereka semua akan dihancurkan, kecuali ada yang rela menjadi pengorbanan. Penumpang yang lain terdiam ketakutan. Maya mulai merasakan ketegangan di udara. Mereka mencoba mencari cara untuk mengalahkan kekuatan jahat ini. Namun setiap usaha mereka justru semakin membuat mereka terperangkap. Bus itu bergerak dengan sendirinya, seakan dikendalikan oleh kekuatan yang tak tampak. Dalam kegelapan malam, mereka terjebak dalam sebuah lingkaran, tidak bisa pergi kemana-mana. Dalam keputusasaan, Maya berpikir tentang sebuah cara untuk membalikkan pesugihan ini. Namun dia tahu itu bukan perkara mudah. Saat mereka mencoba untuk berdoa, suara tawa mengerikan terdengar, diikuti oleh bisikan yang seakan datang dari segala arah. "Tidak ada yang bisa melawan kami." Suara itu bergema di dalam bus. Penumpang yang mulai lelah dan ketakutan satu persatu mulai menghilang, seolah ditarik ke dalam kegelapan. Maya tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang drastis, atau mereka akan menjadi bagian dari kekuatan gelap yang menguasai bus ini. Maya akhirnya menemui dukun tua itu lagi, berharap menemukan jawaban yang bisa menyelamatkan mereka. Dukun itu dengan suara lemah berkata, "Pengorbanan harus dilakukan, atau kalian semua akan menjadi bagian dari pesugihan ini." Dukun itu mengungkapkan bahwa bus tersebut telah menjadi alat pemujaan sejak lama, digunakan oleh mereka yang berusaha mendapatkan kekayaan dan kekuasaan dari dunia gelap. Namun, ritual itu sangat membutuhkan pengorbanan hidup. Demi mengakhiri semua ini, lanjut dukun itu, salah satu dari kalian harus rela mengorbankan diri, memberikan jiwa sebagai pengganti untuk membebaskan yang lain. Maya merasa terkejut dan ketakutan. Namun ia tahu bahwa hanya dengan pengorbanan ini, mereka bisa menghentikan kutukan tersebut. Para penumpang saling memandang. Mereka bingung dan terpecah. Tidak tahu siapa yang akan menjadi pengorbanan itu. Namun, saat Maya kembali ke bus, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu penumpang yang tampaknya tidak pernah berbicara selama perjalanan, tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Aku akan menjadi pengorbanannya." Maya terkejut melihat wajah penumpang itu yang tampak tegar meski dalam ketakutan. Tanpa ada kata-kata lebih lanjut, penumpang itu berjalan menuju pintu bus dengan langkah pasti, siap untuk melakukan pengorbanan yang akan mengakhiri perjalanan mengerikan ini. Maya dan penumpang lainnya melihat dengan ngeri saat penumpang yang memilih menjadi pengorbanan itu berdiri di depan bus. "Semoga kalian bisa bebas," katanya dengan suara yang tegas namun penuh kesedihan. Begitu langkahnya semakin mendekat ke pintu, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan bus itu mulai berguncang hebat. Tiba-tiba, sosok wanita pucat yang mereka temui di hutan muncul lagi di hadapan mereka.
tersenyum sinis. Wanita itu mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya hitam muncul dari bus, mengelilingi penumpang yang menjadi pengorbanan. Maya dan yang lainnya merasakan getaran kuat di sekitar mereka. Tiba-tiba, semuanya terdiam. Suara tawa wanita itu bergema di seluruh bus. Dan kemudian, hening, seperti tidak ada yang terjadi. Namun, saat mereka membuka mata, mereka menyadari bahwa bus itu telah berubah. Lebih gelap dan lebih suram dari sebelumnya. Maya menatap sekeliling, tetapi bus itu seakan-akan telah menjadi makhluk hidup yang memiliki kesadaran. Mereka masih terjebak dalam dunia yang penuh kutukan. Hanya menunggu waktu sampai kekuatan jahat itu memilih korban berikutnya. Perjalanan mereka belum berakhir. Karena pengorbanan itu ternyata belum cukup untuk menghentikan teror yang datang dari dunia gelap ini. Maya dan penumpang lainnya merasa hampa. Terperangkap dalam ruang yang terasa semakin mencekam. Bus itu melaju dengan kecepatan yang tak terkendali, seolah dikendalikan oleh kekuatan gaib. Mereka mencoba untuk berbicara, tapi setiap kata terasa terperangkap di tenggorokan mereka. Semua rasa takut dan kecemasan yang telah menumpuk kini mengubah suasana menjadi semakin gelap. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa penumpang yang sebelumnya tampak biasa-biasa saja, kini berubah menjadi lebih aneh. Mata mereka kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Salah seorang dari mereka, seorang pria paruh baya yang duduk di dekat Maya, mulai berbicara dengan suara yang dalam dan asing. Kalian tidak akan keluar dari sini. Kalian sudah menjadi bagian dari mereka. Suaranya seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, namun tetap menggetarkan hati mereka. Maya merasa ketakutan yang mendalam. Dia tahu sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengorbanan terakhir. Setiap penumpang yang tersisa seakan terperangkap dalam dimensi lain, di mana mereka harus membayar harga yang sangat mahal atas kesalahan yang tak pernah mereka sadari. Suasana semakin berat, dan bus itu terus melaju tanpa henti, menuju takdir yang semakin tidak jelas. Semakin lama, bus itu memasuki area yang lebih terpencil. Jauh dari peradaban, jalanan yang dilalui semakin buruk, penuh dengan belokan tajam dan jurang yang menganga. Maya merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Meskipun dia tidak melihat apapun yang bisa membahayakan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam bus. Seperti ada seseorang yang sedang berbisik di telinganya. Namun saat dilihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Malam semakin larut, dan penumpang yang masih ada di dalam bus mulai memperlihatkan perilaku yang semakin tidak wajar. Mereka mulai berbicara tanpa suara, seperti berbicara dengan roh-roh yang ada di sekitar mereka. Beberapa penumpang yang tadinya sangat tenang, kini mengeluarkan jeritan histeris, tetapi tanpa suara. Hanya ada bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat di sekitar mereka. Maya merasa dunia ini semakin terpisah dari kenyataan, dan bus itu seakan membawa mereka ke tempat yang lebih gelap lagi. Saat Maya mencoba berbicara dengan penumpang lain, mereka hanya memberikan senyuman kosong yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, bus itu berhenti, dan suara seram terdengar dari luar. Kalian semua akan segera tahu kebenarannya. Suara itu berbisik, seolah datang dari segala arah. Maya berlari keluar, tetapi yang ia temui hanya kegelapan yang mengerikan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan yang lebih besar muncul, mengarahkannya menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Maya dan beberapa penumpang yang tersisa melangkah keluar dari bus, merasa seolah-olah mereka harus mencari jalan keluar dari kegelapan yang melingkupi mereka. Di luar, mereka melihat sebuah rumah tua yang tampak semakin menakutkan saat malam semakin dalam. Rumah itu terletak di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampaknya hidup, bergerak mengikuti gerakan mereka. Tidak ada suara apapun di sekitar, hanya keheningan yang menakutkan. Mereka memasuki rumah itu dengan hati yang penuh ketakutan. Begitu mereka melangkah masuk, pintu tertutup dengan keras, membuat mereka terperangkap. Suasana di dalam rumah itu sangat aneh, seolah-olah waktu berhenti di sana. Lantai berdebu, dan di setiap sudut, ada gambar-gambar aneh yang tergantung. Suatu hal yang sangat mengerikan mulai terungkap. Di dinding rumah itu, ada gambar-gambar wajah para penumpang yang hilang. Semuanya tampak ketakutan, dengan mata yang terbuka lebar, seakan memohon pertolongan. Maya merasakan tubuhnya semakin lemah,
Seakan ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Dia melihat di ujung ruangan. Sebuah meja dengan buku tua terbuka. Di dalam buku itu, ada sebuah ritual yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, yang mengatakan bahwa untuk menghentikan pesugihan ini, mereka harus menemukan kekuatan jahat yang menguasai bus itu, dan menghancurkan sumbernya. Namun, semakin Maya membaca, semakin dia merasa seolah dirinya terhubung dengan kekuatan itu, seolah bus itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Dengan informasi yang baru ditemukan, Maya dan beberapa penumpang lainnya berusaha untuk melarikan diri dari rumah tersebut dan kembali ke bus. Mereka tahu bahwa untuk mengakhiri teror ini, mereka harus melacak asal mula pesugihan yang menguasai bus itu. Namun, perjalanan menuju bus bukanlah hal yang mudah. Hutan yang sebelumnya tampak biasa, kini berubah menjadi lebih gelap dan penuh dengan kabut tebal. Mereka tidak bisa melihat apa-apa selain bayangan yang bergerak cepat di sekitar mereka. Saat mereka berjalan, mereka mulai merasa seolah dunia ini tidak lagi nyata. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, dan langkah-langkah mereka semakin terasa berat. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, bayangan-bayangan yang semakin besar muncul di sekitar mereka. Menonton dengan mata yang tajam, Maya merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka. Setiap penumpang yang lelah mulai bertindak aneh, berbicara dengan suara yang tidak dikenali, dan melihat hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika mereka hampir sampai ke bus, sebuah suara memanggil mereka dari balik kabut. "Kalian sudah terlambat." Itu adalah suara wanita yang sama yang pertama kali mereka dengar di hutan. Suara itu semakin dekat, dan tanpa mereka sadari, mereka sudah dikelilingi oleh bayangan yang mengerikan. Semua jalan keluar mereka seolah tertutup. Dan kini mereka harus menghadapi pilihan yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Maya dan penumpang yang tersisa merasakan hawa dingin yang menggigit. Seolah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Mereka mencoba untuk melangkah maju. Namun tubuh mereka terasa berat. Seakan ada kekuatan gaib yang menahan mereka. Bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar mereka semakin jelas. Dan satu persatu, mereka mulai muncul dalam bentuk sosok yang menyeramkan. Mata mereka kosong dan tubuh mereka seperti hampa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terperangkap dalam bus itu selama bertahun-tahun. Saat mereka berusaha berlari, bus itu seakan hidup, bergerak tanpa kendali, dan semakin mendekat ke arah mereka. Maya mendengar suara tawa yang mengerikan, yang membuat tubuhnya gemetar. Sosok wanita yang mereka temui sebelumnya, kini berdiri di depan mereka, dengan senyuman mengerikan yang tampaknya tidak akan pernah hilang. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suara itu bergema di dalam kepala mereka. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Perlahan-lahan, Maya mulai merasakan dirinya terhubung dengan bus itu. Seperti ada tali tak terlihat yang menariknya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Seakan dia sudah menjadi bagian dari bus yang terkutuk itu. Ketakutan melanda. Tetapi dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan jahat itu, yang terletak di dalam bus. Namun, untuk itu, dia harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam lagi. Maya akhirnya memutuskan untuk menghadapi bus itu, bertekad untuk menghancurkan kekuatan yang menguasainya. Di dalam bus, suasana terasa semakin mencekam. Setiap suara, setiap gerakan, semuanya tampak terkontrol oleh kekuatan yang tak terlihat. Maya tahu, untuk menghancurkan pesugihan ini, dia harus melakukan ritual yang sangat berbahaya. Ritual yang hanya bisa dilakukan di pusat kekuatan bus, di tempat yang paling gelap dan terpencil. Dia mencari-cari di sekitar bus, mencoba menemukan cara untuk membuka kunci yang mengunci jiwa-jiwa yang terperangkap. Saat tiba di ruang belakang, Maya menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah kursi. Kotak itu terbuat dari bahan yang tidak dikenal, dan di atasnya ada simbol kuno yang sama dengan yang ia lihat di batu besar di hutan. Ketika dia membuka kotak itu, cahaya merah keluar dengan begitu kuat, membuat seluruh bus berguncang. Suara jeritan memenuhi udara, dan Maya merasa tubuhnya hampir tak terkendali. Dengan penuh keteguhan, Maya mulai membaca mantra yang tertera di dalam buku tua itu, berusaha untuk membalikkan pengaruh pesugihan yang telah merasuki bus. Suara-suara aneh mulai terdengar, semakin keras dan mencekam. Mata penumpang yang masih hidup berubah menjadi gelap,
Seolah terhisap ke dalam kekuatan itu, bus bergetar lebih hebat, dan bayangan-bayangan yang mengelilingi mereka semakin menakutkan. Maya tahu bahwa ini adalah titik balik. Titik di mana semuanya akan berubah, baik untuk selamat, atau mereka akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Saat Maya selesai membaca mantra, bus itu mulai melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, seolah-olah berusaha melarikan diri dari kekuatan yang terbangun. Namun, semakin bus itu bergerak, semakin banyak bayangan yang muncul, semakin banyak jiwa yang terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Penumpang yang sebelumnya tampak normal kini berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan, dengan wajah yang distorsi dan tubuh yang rusak, mencakar-cakar kaca bus dengan tangan yang terputus-putus. Suasana di dalam bus menjadi sangat panas, hampir tidak bisa ditahan. Maya merasa seluruh tubuhnya terbakar, seperti ada api yang mengalir dalam pembuluh darahnya. Dia berusaha untuk tetap fokus, namun semakin dia mencoba untuk mengendalikan bus itu, semakin keras suara-suara teriakan yang datang dari dalam. Semakin kuat kekuatan jahat yang ingin mengambil alih seluruh jiwa mereka. Bahkan, Maya merasa dirinya mulai kehilangan kesadarannya, seolah jiwa-jiwa yang terperangkap itu mulai mencoba untuk menariknya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, dengan suara keras, bus itu berhenti secara mendadak, dan semuanya terdiam. Maya membuka mata, dan melihat bahwa mereka kini berada di tempat yang asing. Sebuah lembah yang gelap dengan kabut tebal yang menyelimuti. Tidak ada jalan keluar. Maya merasa terperangkap dalam dunia yang tak ada ujungnya. Mereka kini berada di titik terendah dari perjalanan mereka. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menghadapi kekuatan yang paling gelap di dunia ini, pesugihan yang tak terelakkan. Di lembah gelap itu, Maya merasa semakin terasing. Penumpang lainnya tampak semakin tidak manusiawi, seperti terperangkap dalam bentuk bayangan yang mengerikan. Suasana yang sangat suram. Tidak ada kehidupan di sekitar mereka selain suara gemerisik angin yang menambah ketegangan. Maya dan yang tersisa mulai sadar bahwa untuk mengakhiri semua ini, pengorbanan terakhir harus dilakukan. Dan kali ini, bukan hanya satu orang, tetapi seluruh penumpang yang ada harus rela memberikan diri mereka kepada kekuatan yang telah menguasai bus ini. Maya berdiri di depan bus, menatap mata penumpang yang mengerikan, yang kini tidak lagi memiliki kemanusiaan. Kalian harus memilih. Suara wanita itu terdengar lagi, mengisi udara dengan ancaman yang mengerikan. Bergabunglah atau kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya. Maya tahu ini adalah saat yang paling menakutkan. Dia harus memilih untuk mengorbankan dirinya, atau melihat semua orang terperangkap selamanya dalam kegelapan bus itu. Dengan berat hati, Maya akhirnya memilih untuk menjadi pengorbanan. Tanpa kata-kata, dia melangkah maju menuju bayangan wanita itu yang mengambang di udara. Saat dia melangkah lebih dekat, tubuhnya mulai merasa lemah, seperti ditarik ke dalam kegelapan yang mendalam. Setiap langkah terasa semakin sulit. Namun Maya tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Begitu dia berada di tengah bus, cahaya merah kembali menyala, dan semuanya mulai menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Maya mengorbankan dirinya, sebuah kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya, dan bus itu mulai berguncang dengan hebat. Suara-suara jeritan dan teriakan kesakitan terdengar di seluruh bus. Dan saat Maya akhirnya menutup matanya, dia merasa seolah-olah semuanya akan berakhir. Ketika dia membuka mata lagi, bus itu sudah tidak ada. Semua yang ada hanyalah kegelapan yang menyelubungi tubuhnya. Tidak ada lagi bayangan atau penumpang yang mengerikan. Tiba-tiba, Maya merasakan sentuhan lembut di bahunya. Dan saat dia menoleh, dia melihat sosok wanita yang sebelumnya menakutkannya. Wanita itu tersenyum dengan penuh kasih. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut. Maya merasa tubuhnya ringan, dan seakan ada kedamaian yang datang setelah lama terperangkap dalam kegelapan. Semua jiwa yang terperangkap kini bebas, termasuk dirinya. Bus itu, yang telah membawa begitu banyak penderitaan, akhirnya lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Namun, saat Maya melangkah maju, dia mendengar suara samar dari kejauhan, suara bus yang melaju lagi, membawa penumpang baru, siap untuk menjalani nasib yang sama. Kegelapan itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Maya menghela nafas panjang, dan dengan langkah pasti, dia menghilang ke dalam cahaya.
meninggalkan dunia yang penuh dengan kutukan itu selamanya. Beberapa bulan kemudian, sebuah bus pariwisata baru terlihat melintasi jalan yang sama, dengan penumpang yang tidak tahu apa yang menanti mereka. Dalam ketidakpastian mereka, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memilih perjalanan yang sama seperti yang pernah dilalui oleh Maya. Perjalanan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan, hanya menunggu untuk memulai siklus yang tak akan pernah berakhir. Di suatu malam yang sunyi, saat bus itu melaju tanpa henti, suara tawa yang familiar kembali terdengar, mengisi udara dengan keganasan. Dunia ini akan terus berputar, dan pesugihan dari bus pariwisata ini akan terus mencari jiwa-jiwa baru, tanpa ada yang tahu kapan mereka akan berhenti. Semua itu hanya akan menjadi bagian dari legenda yang tak pernah selesai, selamanya terperangkap dalam kegelapan yang menunggu di setiap perjalanan.